Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang mati dan bangkit sekarang memulihkan hidup kita. Dan Dia ada di dalam kita dan kita mau bersorak buat Dia. Karena Dia baik buat kamu dan saya. Amin. Katakan Dia mati bagi
kita mau datang sama Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Katakan dia sungguh baik. Namamu termanis Tuhan, namamu terindah buat kami. Amin. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau katakan Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang termanis, Engkau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari emas, perak, bahkan mutiara yang termahal sekalipun Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia, memudarkan dunia. Di mataku Engkau yang termulia, Engkau yang terindah Tuhan. Ku cinta Engkau, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah online, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa belajar dari firman Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, ajar kami untuk kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema kita di bulan ini adalah The Power of Goodness. Ya, tapi hari ini saya akan membawakan satu tema kecil, yaitu kasihilah musuhmu. Ini satu tema yang sebenarnya bagi kita nggak mudah. Kenapa? Karena pada saat kita menjalankan apa yang dikatakan kasihilah musuhmu itu sangat-sangat sulit. Dan pasti mengatakan, Denny nggak bisa ini sulit untuk dilakukan. Tapi percayalah saudara, kalau kita menggunakan kekuatan kita sebagai manusia, mungkin kita akan bisa mengatakan sulit. Tapi pada saat kita mengatakan Tuhan tolong aku, Tuhan berikan aku kemampuan, maka kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan ini, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, kita akan sama-sama belajar dari ayat yang dituliskan di dalam Matius. Kita akan sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Ya, bagi yang sudah punya firman bisa dibuka ya. Saya akan bacakan buat saudara semua. Saudara bisa membaca juga. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ayat ini dituliskan pada saat Yesus khotbah di atas bukit. Dia ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi sempurna sama seperti Bapa. Yaitu apa? Mau mengampuni, mau mengasihi. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, tapi orang yang tidak baik kepada kita. Dan ini bagi kita nggak gampang, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kuasa Yesus, kalau kita berhidup dalam suatu anugerah Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa akan menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, bukan bencilah musuhmu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, saudara, karena kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu perkataan-perkataan di luar, saudara. Tapi di dalam perkataan Tuhan, Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, bukan benci, saudara. Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan bahkan di ayat yang terakhir dikatakan bahwa kita mau jadi sempurna seperti Bapa yang sempurna. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, saudara, yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita akan mendapatkan bahwa poin yang pertama adalah mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Itu yang pertama, bahwa kita harus belajar, saudara. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan untuk kita mau mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin kita dihina, mungkin kita dicela, mungkin kita difitnah, saudara. Orang yang berbuat tidak baik pada kita, mereka menceritakan sesuatu hal yang tidak benar tentang kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mau mengasihi. Amin. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita ayo mengasihi.
supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa. Saudara, untuk mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik sama kita, yes, tidak mudah, tapi sangat mudah pada saat kita menjalankan dengan kuasa anugerah Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saudara, kita sanggup, saudara. Dengan kasih Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, kita pasti sanggup untuk mengasihi meskipun orang itu mengecewakan kita. Amin. Di dalam kehidupan mungkin kita akan mengalami, semua orang pasti mengalami, saya pun mengalami, saudara. Tapi saya pun belajar untuk saya mau mengasihi orang yang berbuat tidak baik pada saya. Semua pemimpin di tempat ini juga sama, saudara, pernah mengalaminya. Tapi kami semua sepakat untuk kami belajar untuk sama-sama mengasihi orang yang tidak baik sama kita, supaya kita tetap jadi berkat, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Supaya hidup kita bisa berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti Bapa di surga mengatakan bahwa hujan turun bukan hanya untuk orang baik, tapi untuk semua orang yang tidak baik pun menerima hujan. Matahari bukan untuk orang baik, tapi untuk semua orang yang baik dan yang tidak baik. Begitu juga dengan kita, saudara. Hidup kita harus menjadi berkat bagi semua orang yang baik dan yang tidak baik kepada kita. Amin. Yang berbuat baik dan yang berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap harus memperlakukan dengan kasih. Di dalam Alkitab jelas, saudara, ada contoh-contoh yang dapat kita lihat. Coba kita lihat di dalam Lukas 23. Lukas pasal 23. Di situ ada perikop, ya, di ayat yang 33. Ayat 33. Sampai ayat yang ke-43. Tapi saya mau baca di ayat 33 dulu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya, dan berikut-berikutnya, saudara. Saudara, jelas di sini Yesus disiksa, dihina, ya, dicaci, dimaki. Tapi Tuhan mengatakan gini, "Bapa, ampunilah mereka." Saudara, coba lihat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Suatu teladan yang luar biasa, ya apa? Dia ingin supaya Bapa mengampuni orang yang berbuat tidak baik kepada dia. Ini satu contoh teladan yang harus kita ikuti, saudara. Siapapun orang yang bersama dengan kita berbuat baik dan yang tidak baik, kita harus tetap mengasihi. Amin. Mengasihi. Ya, saya percaya pada saat kita bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melakukannya, saudara. Pada saat kita bersama berjalan dengan kuasa Tuhan, kita akan sanggup mengasihi orang yang tidak baik sama kita. Poin yang kedua, dikatakan, belajarlah untuk mengasihi walaupun mengalami hal-hal yang pahit. Belajarlah untuk mengasihi walaupun mengalami hal-hal yang pahit. Mungkin kita kecewa, mungkin kita merasa bahwa kok orang ini kok seperti ini ya, kok orang ini membuat saya jengkel, kok orang ini membuat saya ini merasa kok kepingin marah gitu. Kita merasa pahit, saudara, dan kita rasanya, aduh gak bisa Tuhan, aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Untuk mengasihi dia itu sulit Tuhan, untuk berjumpa dengan dia itu sulit Tuhan. Mungkin ada di sini yang kita kenal, mungkin ada wanita yang ditinggalkan suaminya, atau suami yang ditinggalkan istrinya, atau mungkin ada anak-anak muda yang ditinggalkan pacarnya, nggak tahu bagaimana. Tapi percaya, saudara, belajarlah untuk mengasihi, meskipun itu pahit, sakit, ya.
Katanya lagu itu sakitnya itu di sini katanya. Ya, tapi percayalah saudara, mari kita belajar untuk tetap mengasihi, tidak membenci, tidak dendam, dan tidak melakukan hal-hal yang salah untuk membalas kejahatan orang itu. Kita belajar untuk kita menerima. Kenapa saudara? Karena jelas-jelas di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Kitab Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Dikatakan begini saudara. Matius pasal yang ke-5 ayat ke-9 sampai 12. Dituliskan begini. Firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi gak boleh punya dendam saudara. Di ayat 10 kata gini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita difitnah, karena merekalah yang empunya kerajaan. Di ayat 11 kata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dikatakan oleh Tuhan, berbahagia saudara. Kalau kita mau belajar mengasihi, walaupun pahit saudara, walaupun tidak nyaman, walaupun tidak enak, percayalah saudara, Tuhan mengatakan engkau akan berbahagia. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pada saat kita mau melepaskan itu saudara, mau belajar untuk mengasihi, walaupun mengalami hal yang pahit dalam hidup kita, hal yang gak nyaman dalam hidup kita, pada saat kita mau melakukan untuk mengasihi, maka Tuhan mengatakan berbahagia. Amin. Jadi ayo saudara, poin yang pertama mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Poin yang kedua, mari kita belajar untuk mengasihi walaupun pahit, getir, gak nyaman, gak enak. Tapi kita mau belajar mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Amin. Luar biasa Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya bisa kita mengasihi? Yaitu apa? Tidak menghakimi. Wow. Biasanya orang kalau sudah melihat orang salah, kepingin sekali untuk cepat-cepat menceritakan hal ini kepada orang lain. Saudara coba lihat, berita-berita sekarang yang terkenal, yang gampang didengar orang adalah apa? Berita-berita kalau orang lain menjelekkan orang lain. Berita-berita kalau ada orang jatuh. Berita-berita kalau ada orang yang susah. Itu cepat sekali orang-orang untuk mencari beritanya. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ini selalu ingin mendengarkan berita-berita, info-info yang rasanya menarik itu karena apa? Karena ada korban, ada sesuatu yang terjadi gitu. Itu kita rasanya cepet banget tuh cari beritanya. Wah ini jatuh miskin, orang kaya ini tiba-tiba jatuh miskin. Wah cepat sekali itu beritanya saudara. Wah ini artis ini, wah itu cepat sekali saudara. Tapi tentang kebenaran kadang-kadang kita, udahlah. Tapi enggak saudara, kita semua. Saya percaya jemaat-jemaat di Impact Community tidak seperti itu. Jemaat di Impact Community selalu mencari tentang kebenaran Tuhan. Amin. Di media kita selalu mencari tentang firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah yang ketiga adalah tidak menghakimi. Jangan kita gampang sekali menghakimi orang lain. Meskipun kita tahu bahwa saudara kita salah. Kenapa saudara? Karena menghakimi itu bukan hak kita. Menghakimi itu haknya Tuhan. Amin. Bukan kita saudara. Karena jelas di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 dikatakan begini saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mengapa kita tidak boleh menghakimi saudara? Karena kita pun bukan orang yang luar biasa sempurna, saudara. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk itulah sebabnya Tuhan mengatakan, mari jangan saling menghakimi. Kalau kita tahu ada saudara kita yang salah, rangkul, peluk, nasihati dengan kasih. Amin. Bukan dihakimi, bukan diadili, bukan disebarkan kemana-mana saudara. Tapi kita doakan. Dan kita nasihati supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Ayo saudara, kita belajar jadi orang-orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari kita mengasihi sesama kita. Ini adalah satu kekuatan yang Tuhan punya, Tuhan. Inilah kekuatan yang Tuhan punya yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita ini orang Kristen sangat terkenal loh saudara. Terkenal di luar itu dikatakan bahwa kita ini orang-orang Kristen yang sangat gampang mengampuni. Sangat mudah untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Mau orang Kristen difitnah bagaimanapun, mau diusir bagaimanapun, kita nggak pernah balas dengan kekerasan saudara. Kenapa? Itu adalah ciri khas Tuhan. Saudara pernah baca di Alkitab Tuhan melakukan kekerasan? Tidak pernah saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan murid-muridnya, ayo serang mereka. Enggak ada saudara. Yang ada adalah apa? Mengampuni dan mengasihi. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ayo saudara, mengampuni orang yang tidak baik sama kita. Lalu kita mengasihi meskipun pahit. Yang ketiga, tidak menghakimi. Ayo kita enggak menghakimi satu sama lain. Mungkin di dalam gereja ini ada dari teman-teman kita yang berbuat salah sama kita. Mari kita enggak menghakimi. Mari kita saling mengampuni. Dan kita saling merangkul. Kita saling mengasihi. Kita berjalan bersama-sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita semua. Amin. Sehingga gereja Impact Community menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka melihat, waduh luar biasa jemaat-jemaat Impact Community. Itu orang-orang yang luar biasa. Orang yang mengasihi sesamanya. Orang yang akur. Gak ada perselisihan. Wah itu indah saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kan indah sekali saudara. Kita menjadi sahabat, kita menjadi saudara atas nama. Kita saling bersama-sama bergandengan tangan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mencapai satu tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Wah itu luar biasa saudara. Kita bergandengan tangan semua. Ya kan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Wow indah saudara. Saya yakin gereja Impact Community akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Hal yang keempat, yang terakhir. Hal yang keempat, tadi yang pertama mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Yang kedua belajar untuk mengasihi walaupun mengalami hal-hal yang pahit. Yang ketiga tidak menghakimi. Yang keempat saudara sekarang yang keempat, mengampuni dan mendoakan. Mari kita mau mengampuni dan mendoakan bagi orang-orang yang tidak baik kepada kita, musuh kita. Gampang gak mengampuni saudara? Gak gampang saudara. Mudah gak? Gak mudah. Tapi mengampuni harus kita lakukan saudara. Karena Tuhan saja memberikan contoh teladan. Dia mengatakan ampuni Tuhan. Mari kita mau tuh belajar untuk mengampuni dan mendoakan. Mengampuni dan mendoakan. Mengampuni dan mendoakan. Semua siapapun orang yang baik kepada kita,
dan orang yang tidak baik kepada kita. Orang yang mengasihi kita dan orang yang tidak mengasihi kita. Orang yang sayang sama kita dan orang yang membenci kita. Kita tetap harus mengampuni dan mendoakan. Saudara akan lihat betapa luar biasanya kehidupan kita akan menjadi berkat. Saudara akan lihat bagaimana luar biasanya Tuhan akan pakai kita. Saudara akan lihat luar biasanya bagaimana Tuhan akan membuat kita mengerti akan rencana-rencana Bapa dalam kehidupan kita. Dan saudara akan lihat Tuhan mengatakan gini, kamu adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Kita semua rindu untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Kita semua rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Bapa. Salah satunya adalah kita mau mengampuni dan mendoakan. Ada sebuah lagu begini saudara. Mengampuni dan melupakan, itulah yang aku inginkan, supaya saling mengasihi dan melupakan. Mengampuni saudara, melupakan, lupakan semua yang jelek, lupakan semua yang negatif, pikirkan yang positif. Ya, saya juga belajar saudara, untuk pada saat saya ada orang yang mungkin mengecewakan saya belajar mengingat-ingat hal-hal yang positif dari orang itu saudara. Apa yang positif dari orang itu yang saya ingat saudara. Itu yang saya ingat sehingga saya bisa mengasihi beliau. Mudah tidak secara manusia, tapi secara kuasa Tuhan kita sanggup. Secara anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kita sanggup saudara. Sehingga kita tetap hidup damai, sejahtera, sukacita. Kita tetap hidup dengan baik saudara. Siapapun, kepada siapapun kita tetap hidup berteman dengan baik. Amin. Saudara, mari kita belajar sama seperti Bapa di surga, menjadi sempurna sama seperti Dia. Kita mau belajar saudara, dengan poin yang pertama, mengasihi orang yang mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Yang kedua, belajar untuk mengasihi walaupun hal-hal yang pahit. Tidak menghakimi. Yang keempat, mengampuni dan mendoakan. Percayalah saudara, pada saat engkau mengampuni dan engkau mendoakan, akan muncul senyum di wajah kita. Pada saat kita ketemu dengan orang siapapun yang menyakiti kita, kita akan tetap tersenyum. Pada saat kita ketemu dengan orang yang memfitnah kita, kita akan tetap tersenyum dan tetap melayani mereka dengan baik. Karena apa saudara? Karena kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan itu memberikan sukacita yang melimpah. Amin. Amin saudara. Mari saudara, biarlah kita mau melakukan hal ini, karena jelas-jelas Tuhan mengatakan di ayat yang 48 di pasal kelima tadi, karena itu haruslah kamu sempurna. Ini perintah Tuhan saudara. Karena dikatakan haruslah, kata harus saudara, tidak ada kompromi. Tidak ada hal yang dapat kita bantah saudara, atau tidak ada yang dapat hal yang dapat kita katakan saya nggak mau Tuhan, nggak bisa saudara. Karena Tuhan mengatakan haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus sama dengan Bapa kita. Kalau kita mau mengakui bahwa kita mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau, jadilah sempurna seperti Bapa. Lakukan saudara, kasihlah musuhmu, lepaskan saudara pengampunan. Percayalah, pada saat engkau melepaskan pengampunan, hidupmu akan diberkati dengan luar biasa. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, engkau akan semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau belajar untuk sama seperti Yesus Kristus. Kami mau belajar untuk sama seperti Bapa di surga. Kami mau menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Untuk kami tetap mengasihi walaupun rasanya tidak nyaman. Tuhan, mari Tuhan,
Curahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu untuk kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mari penuhi kami dengan Roh Kudus untuk kami bisa menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, Engkau berkati bagi semua jemaat kami. Semua yang mendengar firman ini, semua akan diberkati dan siap melakukan untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.